Pada video persamaan diferensial pada part 7 ini, kita akan membahas tentang bentuk umum, yang kedua itu adalah kombinasi linear, yang ketiga kebebasan dan bergantung linear, dan yang keempat adalah penyelesaian menggunakan Worskian. Nah, untuk yang pertama yaitu bentuk umum. Jadi untuk bentuk umumnya sendiri yaitu x double aksen plus pt x aksen plus qtx sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum itu kita bisa kombinasikan kombinasi linearnya menjadi X sama dengan C1X1 plus C2X2. Nah, kombinasi linear ini bisa dikatakan kombinasi linear itu dengan syarat yaitu C1 dan C2-nya itu adalah konstan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebebasan dan bergantung linear. Jadi, kebebasan dan bergantung linear ini itu memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama yaitu syarat bebas linear. Nah, di sini untuk syaratnya sendiri adalah tidak ada C1 dan C2 itu sama dengan 0. Atau bisa kita katakan yaitu C1 dan C2 itu adalah 0. Sehingga C1X1 plus C2X2 itu sama dengan 0. Lanjut ke syarat yang kedua, yaitu syarat dikatakan bergantung linear. Yaitu syaratnya jika ada C1 dan C2-nya adalah tidak sama dengan 0. Sehingga C1X1 plus C2X2 itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah terdapat contoh ya teman-teman. Contohnya yaitu di mana kita misalkan X1 itu adalah T dan X2 itu adalah 4T. Nah, pada contoh soal ini kita akan mengetahui apakah suatu fungsi tersebut itu bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk yang pertama kita kombinasikan linear terlebih dahulu. Tadi kan kombinasi linearnya kan C1 dikali X1 plus C2 X2. Nah, di sini kita tinggal substitusikan nilai X1 dan X2. Itu kan sudah diketahui di soalnya, yaitu tinggal kita substitusikan saja, di mana C1 X1-nya itu adalah T, maka C1 dikali T plus C2 dikali 4T sama dengan 0. Nah, setelah itu kita ambil sembarang C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan min 1. Nah, di sini sudah C1 dikali T plus C2 dikali 4T sama dengan 0. Kita substitusikan C1 dan C2 itu dengan nilai 4 dan min 1. Menjadi 4 dikali T itu adalah 4T plus min 1 dikali 4T itu adalah min 4T. Maka kita operasikan menjadi 4T min 4T itu adalah 0. Maka itu 0 sama dengan 0. Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya itu adalah bergantung linear. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penyelesaian menggunakan Worskian. Nah, pada penyelesaian ini itu kita menggunakan determinan. Untuk rumusnya sendiri di mana W itu adalah X1 atau W ini Worskian, maka kita bisa singkat dengan W sama dengan X1 dikali X aksen 2 min X1 aksen dikali dengan X2. Jika W sama dengan 0 itu adalah bebas linear, dan jika W itu sama dengan 0 maka bergantung linear. Nah, untuk susunan determinannya atau susunan W-nya itu untuk menghitung nilai W itu adalah W sama dengan determinan dari X1T, X2T, X1 aksen T, dan X2 aksen T. Nah, di sini sudah terdapat contoh ya teman-teman. Jika diketahui X1 sama dengan T dan X2 sama dengan 4T, maka tentukanlah nilai Worskiannya. Untuk penyelesaiannya, di mana kita masukkan terlebih dahulu nilai X1 dan X2 yaitu T dan 4T. Turunan dari T adalah 1 dan turunan dari 4T itu adalah 4. Maka dari itu kita dapat tuliskan jadi W sama dengan determinan T 4T 1 4. Nah, di sini kita dapat mencarinya jadi
W sama dengan AD per BC. AD itulah T dikali 4 menjadi 4T, dan BC itu adalah 4T dikali 1 menjadi 4T. Maka dari itu 4T dikurang 4T itu adalah sama dengan 0. Nah, dari persyaratan yang tadi, jika W sama dengan 0, maka kita dapatkan bahwasanya bentuk tersebut adalah bentuk bergantung linear. Nah, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.